Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vianita Eka Putri. Dan perkenalkan, nama saya Candi Putriana. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah belajar dan pembelajaran offering G6, di sini kami akan menjelaskan model pembelajaran yang telah kami pilih dan mempraktekkan RPP yang telah kami buat. Di sini kami memilih model pembelajaran tipe kooperatif karena melalui model pembelajaran kooperatif ini, siswa dapat lebih paham dengan materi yang telah disajikan oleh guru. Hal ini juga karena pembelajaran model kooperatif ini merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi di sini tidak hanya guru saja yang aktif, namun juga siswa itu ikut aktif supaya dapat tercapainya suatu tujuan pembelajaran tersebut. Pada pembelajaran kooperatif merupakan suatu falsafah mengenai tanggung jawab pribadi dan sikap menghormati sesama, merupakan definisi dari model pembelajaran kooperatif. Jadi, di sini peserta didik bertanggung jawab atas proses belajar dirinya sendiri dan berusaha menemukan informasi untuk mengerjakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan atau ditugaskan kepada mereka. Adapun ciri-ciri dari model pembelajaran kooperatif ini adalah yang pertama, setiap anggota atau siswa memiliki perannya masing-masing. Yang kedua adalah terjadi interaksi langsung antara siswa. Yang ketiga adalah setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab atas belajarnya dan juga anggota kelompoknya. Yang keempat, guru berperan membantu peserta didik mengembangkan keterampilan interpersonal kelompok. Dan yang terakhir adalah saat diperlukan saja, guru akan berinteraksi dengan kelompok. Teori ini juga memerlukan suatu pendekatan, yang mana hal ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa tipe pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, Student Teams Achievement Division atau STAD. Tipe ini merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi, guna mencapai prestasi yang maksimal. Tahapan pada proses pembelajaran kooperatif tipe ini meliputi yang pertama tahap penyajian materi, yang kedua tahap kegiatan kelompok, yang ketiga tahap tes individual, dan yang terakhir adalah tahap perhitungan skor. Yang kedua adalah investigasi. Nah, dalam penerapannya, guru membagi kelas menjadi kelompok dengan anggota 5 atau 6 yang bersifat heterogen. Kemudian, siswa akan memilih topik untuk diselidiki dan akan melakukan penyelidikan yang mendalam atas topik yang dipilih tersebut. Terakhir, siswa menyiapkan dan mempresentasikan laporannya kepada seluruh anggota kelas yang ada. Yang ketiga adalah pendekatan secara struktural. Nah, pendekatan ini maksudnya adalah sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional seperti resitasi, di mana guru mengajukan akan pertanyaan kepada seluruh kelas dan setelah siswa ditunjuk, maka siswa tersebut akan menjawab. Dan yang terakhir yaitu nomor 4 adalah jigsaw. Jigsaw ini dibuat untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, namun mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompok yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai RPP yang telah kami buat. Di sini untuk identitas sekolahnya kami milih SMPN 1 Malang dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9 semester genap. Untuk alokasi waktunya 3 jam pelajaran, dalam 1 jamnya itu 45 menit. Tujuan pembelajarannya di sini ada KD-nya, KD 3.4 menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, masuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Untuk KD 4.4-nya di sini menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk IPK 3-nya di sini ada menyebutkan contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan jenis-jenis muatan listrik, menjelaskan interaksi antara dua muatan listrik, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Coulomb dua muatan listrik, dan yang terakhir menghitung besarnya gaya Coulomb dua muatan. Untuk IPK 4-nya di sini ada menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik pada mesin fotokopi. Melalui model pembelajaran secara kooperatif ini, siswa mampu mencermati, memahami, dan juga menganalisis konsep listrik statis, contoh listrik statis, jenis muatan listrik, interaksi muatan listrik, faktor yang mempengaruhi gaya Coulomb, menghitung besarnya gaya Coulomb, dan beda potensial listrik dengan sikap tanggung jawab dan juga jujur. Untuk materi pembelajaran pada listrik statis ini ada listrik statis, terus ada interaksi antara muatan listrik, ada gaya listrik, ada potensial listrik, kelistrikan pada sistem saraf, dan hewan yang mengandung listrik. Untuk penilaiannya, di sini kami menilai berdasarkan sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Di sini sikapnya yang kami nilai ada sikap sopan santun, menghormati, menghargai, dan sikap keaktifan dalam berkelompok. Untuk keterampilannya di sini kami yang nilai ada catatan, terus komunikatif, rasa percaya diri, dan juga tanggap cekatannya. Untuk pengetahuan di sini kami menilai berdasarkan tes, non-tes, dan laporan hasil kerja kelompok. Untuk remedial di sini ada penugasan mengidentifikasi kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Untuk pengayaannya, di sini ada penugasan studi literatur gejala listrik pada mesin fotokopi beserta rangkuman jurnal belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, bagaimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, coba dicek apakah di sekitarnya ada sampah. Jika ada, tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, kelas sudah menjadi bersih. Sekarang, ketua kelas, mari memimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini ya. Oh iya, kakak absen dulu ya, siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang lupa nih. Adik-adik belum tahu kan siapa kakak-kakak di depan ini? Nah, baik, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu ya. Kami berasal dari Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, kami ditugaskan oleh Universitas Negeri Malang untuk mengajari materi tentang listrik statis kepada adik-adik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cendi Putriana. Kalian bisa memanggil saya Kak Cendi, asal saya dari Malang. Kemudian yang di sebelah saya namanya Kak Vianita Eka Putri, atau kalian bisa memanggilnya Kak Via, asal Kak Via, yaitu dari Kediri. Nah, sudah kenal semua kan? Kita lanjut ke materi ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang listrik statis. Tujuan dari mempelajari materi ini adalah untuk mengenalkan kepada adik-adik tentang konsep listrik statis dan juga gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem syaraf dan hewan yang mengandung listrik. Oke, selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Setelah itu kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing supaya bisa berdiskusi dan bekerja kelompok. Kalau sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, saya akan menayangkan video. Silahkan kalian simak baik-baik ya. Setelah sedikit lama kita gosokkan pada rambut, kita dekatkan sisir tadi dengan potongan kertas dan lihat reaksi apa yang terjadi. Di sini bisa kita lihat potongan kertasnya itu melekat pada ujung sisirnya. Ini menunjukkan bahwa ketika sisir digosok,
pada rambut itu akan menghasilkan gaya listrik statis yang membuat potongan kertas tadi melekat pada kedua benda, yaitu mistar dan sisir ini. Dan sekarang di meja kalian masing-masing sudah ada alat dan bahan untuk kalian melakukan uji coba atau praktikum mengenai dua buah benda yang bermuatan terhadap jarak. Silahkan kalian lakukan percobaan ya adik-adik. Jika ada yang belum paham, boleh kalian tanyakan kepada kakak-kakaknya. Nah, selanjutnya saya akan membagikan kertas diskusi untuk pengerjaan diskusi kalian nanti bersama kelompok. Untuk masing-masing kelompok, silakan maju ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kelompok 5. Baik, terima kasih. Karena waktu diskusi sudah habis, silahkan dikumpulkan lembar jawabannya ya adik-adik. Terus bukunya ditutup, nanti kami akan mengadakan kuis atau tebak-tebakan. Nanti yang bisa menjawab langsung saja angkat tangan, nanti kakak yang milih siapa yang angkat tangan duluan. Terus kalian jawab, kalau benar nanti dapat hadiah, oke? Semua bukunya sudah ditutup ya. Saya akan memulai kuisnya. Untuk soal yang pertama, nanti yang bisa menjawab langsung angkat tangan ya. Ada yang tahu mengapa potongan kertas yang tadi digosokkan ke rambut yang kering itu bisa menempel pada sisir setelah digosokkan? Ada yang tahu? Oke, kelompok 3. Ya, betul jawabannya, namun masih kurang lengkap ya. Ada yang bisa melengkapi lagi? Oke, kelompok 5. Nah, itu jawabannya betul sekali. Jadi muatan listrik itu terdiri dari dua jenis, ada yang positif dan juga negatif. Namun ada juga benda yang memiliki muatan listrik, muatan positif dan muatan negatif itu seimbang. Itu namanya benda yang bermuatan netral. Jadi awalnya sisir plastik atau penggaris ini tuh muatannya netral karena awalnya sisir atau penggaris tidak memiliki kemampuan untuk menarik kertas. Lalu mengapa setelah digosokkan ke rambut yang kering, sisir atau penggaris plastik bisa menarik kertas tadi? Jadi teman-teman, saat kita menggosokkan sisir atau penggaris listrik yang ke rambut yang kering, benda itu mendapatkan muatan listrik. Nah, karena muatan listrik itulah sisir atau penggaris jadi bisa mengerahkan kekuatannya pada kertas dan menariknya supaya bisa mendekat ke sisir tersebut. Muatan ini disebut listrik statis yang kita pelajari saat ini. Oke, sudah paham semuanya ya? Oke, ini hadiahnya ya untuk kelompok 5. Selamat. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua ya. Ada yang tahu nggak apa itu medan listrik? Oke, dari kelompok 1. Ya, betul. Jadi medan listrik itu merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Biasanya medan listrik itu dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah gaya listrik itu akan menuju ke dalam, itu berarti muatannya negatif. Kalau sebaliknya, kalau menuju keluar itu maka muatannya positif. Gitu ya adik-adik. Ini hadiah untuk kelompok 1. Selamat. Jadi, berdasarkan pembelajaran pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa saat sisir digosokkan ke penggaris, maka sisir akan menerima muatan listrik dari penggaris. Fenomena inilah yang menjadi salah satu contoh dari listrik statis. Jadi, listrik statis ini terjadi akibat adanya benda yang digosok dengan benda lainnya, sehingga salah satu benda tersebut akan kehilangan beberapa elektron yang mana menyebabkan benda lainnya bermuatan listrik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ketua kelas bisa memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kali ini ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, berdasarkan simulasi yang telah kami lakukan, kami memilih model pembelajaran kooperatif,
karena menurut kami model pembelajaran ini sangat efektif untuk membuat siswa lebih paham terhadap materi. Yang mana ciri utama dari pembelajaran kooperatif adalah siswa saling membelajarkan. Hal ini karena dalam pembelajaran kooperatif akan dibentuk sikap kerja kelompok secara berstruktur dalam melakukan aktivitas pembelajaran, di mana keberhasilan kelompok sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. Siswa akan diberikan kebebasan berpikir dan mengekspresikan apa yang ada di pikirannya melalui adanya kelompok yang ada. Bagi kelompok yang memiliki jawaban paling benar, nantinya akan mendapatkan reward atau penghargaan dari seorang guru. Dengan begini, siswa akan berlomba-lomba untuk mendiskusikan jawaban terbaik untuk ditampilkan di depan kelas dan menumbuhkan semangat belajar yang baru. Sekian video simulasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.